warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emro Istalis, saya dari MPI 3A. Saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang hakikat manusia dan pendidikan. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal, rasa, kehendak atau moral, serta kemampuan untuk bertulis kembang. Artinya manusia ini tidak dapat hanya hidup secara fisik, tapi juga memiliki kemampuan berpikir, merasakan, memilih, dan bertindak secara etis. Pendidikan adalah proses yang bertujuan membantu manusia salah satunya mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki, yaitu meliputi fisik. Apa itu fisik? Fisik itulah kesehatan, keterampilan jasmani. Yang kedua itu intelektual, kemampuan berpikir, memahami, menganalisasi. Ketiga itu sosial, secara berinteraksi, bekerja sama pun kita harus berkomunikasi. Yaitu selanjutnya itu yang kelima yaitu spiritual, yaitu nilai moral, agama, dan makna hidup. Hubungan manusia dan pendidikan, keduanya tidak bisa dipisahkan karena manusia memiliki butuh pendidikan. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi dirinya. Jika pendidikan dihapus, maka manusia akan kesulitan berkembang, kehilangan arah moral, tidak mampu menguasai pengetahuan dan akan maju. Yaitu kedua itu landasan filosofis aliran klasik. Ada 3 aliran utama, yaitu pertama idealisme. Yang apa idealisme? Idealisme adalah bahwa berpikir ide adalah realitas tertinggi. Pendidikan menekankan nilai moral, karakter, dan pembentukan akal. Yang kedua realisme. Mengapa? Bahwa realita bersifat nyata dan objektif, dapat dipahami lewat pengalaman. Pendidikan menekankan fakta, ilmu, pengetahuan, dan keterampilan alam. Itu selanjutnya itu 3 naturalisme. Apa itu? Yaitu menekankan bahwa anak berkembang secara alamiah sesuai dengan potensinya dan lingkungan. Pendidikan harus memberikan kebebasan dan tidak memaksa perkembangan anak. Itu landasan pendidikan saja, yaitu aliran modern dan Pancasila. Itu berbasis 4 aliran, yaitu pragmatisme, kebenaran dilihat dari manfaat dan hasilnya. Pendidikan fokus pada pemecahan masalah dan pengalaman. Kedua itu eksistensialisme, menekankan kebebasan individu dalam menentukan perkembangan hidup. Pendidikan membantu peserta didik menemukan jati diri. 3 itu prokreatisme. Pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman, harus sekali itu utamakan belajar aktif, kreatif, dan inovatif. Yang keempat itu Pancasila itu sangat penting ya teman-teman. Salah satunya itu pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ketuhanan Maha Esa, persatuan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Tujuannya apa? Untuk membentuk manusia Indonesia berkarakter dan berpikir kepribadian nasional. Yang keempat itu landasan psikologis teori belajar, menekankan bahwa proses pembelajaran itu dipahami dari 3 sudut pandang. Salah satunya beopisme, belajar itu untuk perubahan perilaku akibat stimulus direspon, dipengaruhi oleh reward dan punishment. 2 itu kognitif, belajar melibatkan proses berpikir, memahami, meningkatkan analisis. Yang ketiga konsumisme, peserta didik membangun diri perkembangan pengetahuan melalui pengalaman dan ekstrasinya. Kelima itu landasan psikologis. Apa itu landasan psikologis dan perkembangan? Menyatakan bahwa perkembangan manusia itu berlangsung sepanjang hayat tanpa berhenti, dari lahir sampai ketua. Kalau bahasa kita itu tua bangka. Perkembangan itu dipengaruhi oleh biologi, genetik, fisik, hewan, lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat. Oleh karena itu guru harus memahami tahap perkembangan siswa agar belajarnya itu sesuai dengan kemampuan mereka. Landasan sosiologis. Yang keenam itu landasan sosiologis, pendidikan dan masyarakat. Pendidikan adalah penata sosial, artinya bagian tidak terpisahkan kehidupan masyarakat. Pendidikan itu berfungsi menjaga nilai budaya,
norma moral, mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Terdapat 3 pola kegiatan sosial dalam pendidikan, yaitu salah satunya religius. Apa itu? Yaitu mengajarkan nilai-nilai agama dan moral. Kedua itu filosofis, yaitu mengajarkan cara berpikir, menalar dan memahami makna hidup. Tiga, sosial, membentukkan kemampuan berintegrasi dan hidup bermasyarakat. Itu sangat penting ya teman-teman. Kalau kamu ingin saya bisa, cukup itu saja. Cukup itu saja dari saya, Emrois Titolis dari MPI 3A. Saya telah menjelaskan beberapa materi-materi atau penjelasan-penjelasan yang makalah yang telah diberikan teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.